Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan rahmat-Nya yang selalu baru. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersekutu kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam program Hikmat Pagi yang pagi ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima hari lepas sehari, baik itu berkat kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani dan rohani yang telah kami terima. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Kiranya Tuhan memberkati agar firman Tuhan yang dibawakan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan jam ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhir kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini bertemakan panggilan Allah datang kepada orang yang tepat. Yang diambil dari kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, dalam tradisi Yahudi, nama seseorang dipandang sangat penting. Bahkan itu mengkarakteristikkan penyandang dari nama tersebut. Dalam bahasa Ibrani, nama Yunus sendiri berarti merpati. Merpati adalah lambang ketulusan. Sedangkan Amittai, nama belakangnya berarti kebenaran Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa Yunus adalah seseorang yang mencintai kebenaran dan seharusnya hidup lurus di mata Allah. Yunus juga dikenal sebagai nabi yang keras hati dan tidak mengenal takut untuk membela kebenaran. Sebagai contoh, demi prinsipnya maka Yunus tidak segan-segan menentang Yerobeam bin Yoas, raja Israel yang membenci Allah dan juga nabi Allah. Ada di 2 Raja-Raja pasal 14 ayat ke-25. Salah satu prinsip Yunus adalah ia tidak dapat melihat apa yang jahat. Tidak heran jika Yunus sangat membenci bangsa Asyur yang biadab itu. Namun ironisnya, panggilan Allah untuk menyelamatkan Niniwe justru datang kepada Yunus. Salahkah Allah dengan panggilannya? Tentu saja tidak, sebab Allah tidak pernah salah. Di mata manusia dan di mata Yunus, mungkin Allah seolah-olah salah. Tetapi dalam kebijaksanaannya, Allah sebenarnya telah memilih orang yang tepat. Hanya nabi yang tidak mengenal takut yang berani diutus pada bangsa yang kejam seperti ini. Hanya nabi yang sungguh membenci dosa, yang mampu mengancam atau mengecam bangsa Asyur sehingga mereka meratapi dosa-dosa mereka. Dan hanya nabi yang sungguh membenci mereka, yang mampu memberitakan penghukuman Allah dengan berapi-api sehingga meremukkan hati bangsa tersebut. Dan itulah Yunus. Hanya Yunuslah orang yang tepat untuk melaksanakan misi Allah ke Niniwe. Panggilan Allah datang pada orang yang tepat. Kita melihat bahwa Allah dengan serius mempertimbangkan orang macam apa yang akan diutus untuk menjalankan misinya. Oleh sebab itu, apakah saat ini jika kita berkaca pada diri kita, apakah kita merasa bahwa kita bukan orang yang tepat untuk menjalankan pekerjaan Allah? Perasaan itu sama seperti perasaan Yunus saat dia dipanggil. Namun percayalah bahwa pilihan Allah adalah tepat dan tidak pernah salah. Kita adalah orang yang paling tepat untuk ladang pelayanan yang akan atau yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi janganlah kita ragu dan juga bimbang, sebab Allah tidak pernah salah memilih orang.
Panggilan Allah yang datang kepada orang yang tepat itu menolong kita, dan juga kita akan ditolong untuk tidak lagi meragukan panggilannya atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa ketika Engkau memanggil kami, Engkau tidak pernah salah, dan Engkau punya rencana untuk kehidupan kami ketika Engkau memanggil. Biarlah kami boleh terus percaya bahwa panggilan Tuhan adalah tepat, dan biarlah kami boleh terus bersandar kepadamu dalam menjalani panggilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani panggilan kita pada hari ini di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.